Sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang maha besar dan maha mulia, Bapa yang penuh kasih, terima kasih malam hari ini kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur boleh merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih malam hari ini. Ada waktu bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, berikanlah pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 8 dan 9. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, "Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku"? Judul renungan pada malam hari ini adalah hati yang bersih. Sahabat penjunanku pelitaku yang kekasih, seorang penulis melihat sebuah tanaman berwarna putih yang tumbuh di sudut pintu masuk ketika ia berkunjung ke sebuah penambangan batu bara. Ia dan pengunjung lainnya terheran-heran melihat kondisi di sana. Meskipun debu batu bara terus-menerus tertiup angin dan jatuh di situ, tanaman kecil itu tetap bersih dan putih. Sementara orang banyak mengamati hal itu, seorang pekerja tambang memungut sedikit debu batu bara hitam dan melemparkannya ke tanaman itu. Namun, tak sedikit pun debu menempel padanya. Para pengunjung meniru tindakan tersebut, tapi debu tetap tak mau melekat pada tanaman itu. Tak ada yang dapat menodai putihnya tanaman tersebut. Hati adalah pusat pengendali dari tubuh. Dari hatilah keluar perintah untuk melakukan segala sesuatu, baik mengeluarkan kata-kata maupun tindakan. Hatilah sumber kebaikan sekaligus kejahatan. Ada yang kita simpan dalam hati, itulah yang keluar dalam kata-kata dan tindakan kita. Jika hati kita terisi banyak kebaikan, maka akan keluar dari mulut dan tindakan kita kebaikan juga. Begitu juga sebaliknya. Jika hati kita dipenuhi kejahatan, maka perkataan dan tindakan kita juga akan mencerminkan kejahatan. Persoalannya adalah kita tidak bisa membersihkan hati kita sendiri. Kita sulit sekali memelihara hati kita hanya dipenuhi dengan kebaikan dan kesucian. Hati kita tidak bisa bersih dan suci hanya oleh karena amal dan perbuatan baik kita. Hati kita hanya bisa disucikan dan dibersihkan oleh anugerah Allah saja. Allah mampu membersihkan hati kita kembali ketika kita datang kepadanya, memohon ampun dosa, dan mengakui segala dosa dan kejahatan kita. Dengan demikian, kesucian hati hanya dapat terjadi jika kita terus-menerus datang ke hadapan Allah, mengakui dosa, serta memohon kekuatan untuk melawan keinginan dosa dan melakukan segala yang baik. Karena itu, sucikanlah hati kita agar keluar kebaikan dan tindakan yang baik dari hidup kita. Sudahkah hati Anda dibersihkan seluruhnya oleh Allah? Apakah yang menjadi penghalang untuk Anda memiliki hati yang bersih? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa,
Kami sadar betapa gelap dan kotornya hati kami, sehingga kami sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati-Mu Bapa. Dosa telah membuat mata hati kami tidak taat kepada seluruh perintah-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Bapa mau membersihkan hati kami yang penuh dengan sampah dosa ini. Sucikan dan tahirkanlah kami Bapa, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa saat ini bagi seluruh pendengar channel ini. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu Bapa terus Engkau limpahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Hilangkanlah segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang terus ada di dalam diri anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapa, saatnya sekarang kami mau membaringkan diri dan segera tidur. Lindungilah dan jagalah istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tarannya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya.